sahabat sekalian, ini Gloriosa superba atau kembang sungsang. Ya, ini bagus toh. Mas, itu kembang apa ya? Ini biasa di daerah kami di Magelang, Jawa Tengah disebut sebagai kembang sungsang. Nama ilmiahnya sebenarnya adalah Gloriosa superba. Ini masih satu keluarga dengan bunga lili, bunga bakung, bunga amarilis. Jadi ini adalah spesies spider lilinya Indonesia. Berarti itu di luar negeri juga ada ya? Oh iya, di luar negeri juga ada. Tapi beberapa jenisnya berbeda. Kalau yang di Indonesia adalah Gloriosa superba. Nanti ada Gloriosa jenis lain, spesiesnya berbeda dan warna bunganya pun akan berbeda. Nah, ini tumbuh liar di semak-semak. Dia menjalar-jalar ya ke bambu yang sudah rebah, ke rumput-rumput. Dia bahkan menutupi semak-semak rumput yang ada di sini dan dia mendominasi. Ketika berbunga seperti ini akan mencolok. Kenapa itu dinamakan kembang sungsang, Mas? Oh ya, sini tak jelasin lebih dekat. Dinamakan kembang sungsang, jadi arti sungsang itu adalah seperti kalau janin bayi itu kan lahirnya kepala dulu. Nah, kalau kebalik kakinya dulu itu namanya sungsang. Nah, ini disebut sungsang mungkin karena kebalik ya. Jadi mahkotanya ini jengat ke atas. Jadi ini kan bakal bijinya di sini, harusnya kan seperti ini kalau bunga normal ya. Harusnya seperti ini, tetapi dia terbalik. Ini juga ya. Harusnya kan normalnya kan gini. Nah, dia terbalik. Jadi disebut kembang sungsang. Dan warnanya ini ketika masih muda, warnanya ada kuning, kemudian bagian ujung ada semburat merah. Tapi setelah semakin tua bunganya, itu akan berubah menjadi merah keseluruhan, kuningnya akan hilang. Ini yang masih kuncup, warnanya masih hijau. Itu penyerbukannya gimana? Ya, saya jelasin dulu ya, ini bagian bunganya. Kita balik dulu karena ini sungsang ya. Nah, ini bakal buah atau biji. Di ujungnya ini ada putik. Nah, ini putik atau bagian reproduksi betina. Dan ini ada benang sarinya di sini. Ini yang seperti kitiran, ini adalah ujung-ujungnya benang sari. Ini berwarna kuning ya. Nah, ini penyerbukannya seperti ini. Karena warna bunganya mencolok, dia akan menarik kupu-kupu dan juga burung untuk membantu penyerbukan. Jadi biasanya diserbukan oleh kupu-kupu dan burung. Nah, itu ada kupu-kupu tuh. Nah, itu salah satu pembantu penyerbukan pada kembang sungsang. Setelah terjadi penyerbukan sukses, itu bakal buah akan menggelembung seperti ini. Nih menggelembung, terus nanti bagian mahkotanya akan hilang atau rontok, kemudian nanti semakin besar nih. Yang semakin besar lagi nih di bawah. Buahnya seperti ini. Berarti ini bisa diperbanyak dari biji ya? Bisa, dia bisa diperbanyak dari biji. Secara alami pun bijinya akan tersebar, disebarkan oleh burung dan juga hewan-hewan yang ada di hutan, sehingga dia akan membentuk koloni di daerah-daerah sekitar. Mas, itu merambat ya?
spider lily atau Gloriosa superba ini sebenarnya tidak merambat, tetapi dia mempunyai daun yang termodifikasi. Sini saya jelasin. Jadi pada daun di ujungnya ini termodifikasi membentuk spiral seperti pada kantong semar atau Nepenthes yang digunakan untuk dia berpegangan pada benda-benda di sekitarnya untuk memanjat, jadi bukan merambat ya. Nih, daunnya termodifikasi membentuk spiral yang akan memegang benda-benda di sekitarnya sehingga dia terkesan merambat. Ini untuk berpegangan, jadi dia seperti merambat. Nah, sebenarnya dia juga bisa bercabang-cabang. Kalau kita lihat daunnya, ini mirip sekali dengan daun pada bunga lili. Nih, lili daunnya seperti ini. Ini yang masih muda, belum berbunga. Ini masih terlihat jelas ya. Daunnya termodifikasi membentuk spiral seperti ini. Batangnya juga seperti ini ya. Ini sebenarnya potensial untuk bunga potong. Mas, itu cara penanamannya di rumah itu gampang nggak ya? Jadi Gloriosa superba atau kembang sungsang ini termasuk tanaman yang sangat adaptif dan tahan banting. Bukan berarti dibanting-banting ya, tapi dalam arti dia bisa tumbuh dengan baik dalam kondisi lingkungan, bahkan lingkungan yang buruk. Dia bisa tumbuh di tanah yang miskin unsur hara. Jadi dia biasa tumbuh di habitatnya tuh di hutan hujan tropis seperti ini, atau di bukit pasir, di padang rumput, dan juga di semak-semak. Jadi kalau kita merawatnya di rumah itu akan sangat mudah. Sinar matahari yang penting cukup banyak sehingga nanti produksi bunganya bisa banyak. Jadi dia mampu bersaing dengan tanaman-tanaman yang ada di sekelilingnya. Ini kita bisa lihat dia mendominasi, bahkan gulma-gulma atau tanaman lain ditutupi oleh tajuk-tajuknya. Yang lain kalah ya. Berarti itu bisa ditanam di pot ya? Oh, tentu bisa. Bisa kita tanam di pot. Karena Gloriosa superba ini ada umbinya. Jadi nanti digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi kalau musim kemarau atau musim kering tidak mendapatkan air sama sekali, umbinya ini masih bisa bertahan di dalam tanah, sedangkan tanamannya ini akan kering, tetapi di dalamnya masih ada umbinya. Nanti kita akan lihat umbinya seperti apa. Nanti kita akan gali di bawah ya umbinya. Untuk perbanyakannya selain dari biji tadi juga bisa diperbanyak dari umbi. Seperti pada bunga amaryllis, bunga bakung yang mereka sebenarnya bukan umbi tetapi lebih ke bulb atau cadangan makanan yang menggelembung di dekat akar ya. Mas, itu kok menjalar-jalar di tanah ya? Ya, jadi kalau dia tidak ada benda untuk menopang batangnya atau tidak ada panjatan, dia bisa rebah ke tanah dan tetap bisa hidup dan berbunga. Nah, jadi dia sangat adaptif ya, fleksibel. Kondisi lingkungannya seperti apa, dia bisa menyesuaikan sehingga dia cocok untuk kita tanam sebagai tanaman hias karena adaptif dan mudah perawatannya. Ini contohnya yang masih muda. Atau kalau bambu itu seperti rebungnya. Jadi ini masih baru tumbuh, nanti ini akan semakin panjang naik, bercabang-cabang, kemudian berbunga. Karena batangnya ini sangat kecil dan juga bagian dalamnya itu berlubang, sehingga sebenarnya dia butuh topangan. Jadi dia tidak bisa berdiri tegak sendiri, jadi butuh penopang. Itu yang masih muda ya? Ya, ini adalah tunas yang baru tumbuh beberapa minggu ya. Ini secara mudahnya kalau bambu itu baru masih fase rebung. Nah, ini masih muda, masih masih butuh panjatan. Jadi masih muda seperti ini. Sekilas sangat mirip dengan tanaman lili ya daunnya, tapi pada ujungnya itu termodifikasi seperti ini untuk
memanjat. Nah, ini masih seger banget karena ini masih baru. Terus nanti dia akan semakin panjang kayak gini, memanjat bercabang-cabang tuh sampai ke atas, nanti dia akan berbunga. Mas lihat umbinya dong. Oke, kita coba akan gali ya untuk lihat umbinya. Ini yang sudah berbunga, kita pilih yang tidak terlalu gemuk karena sayang kalau yang gemuk ya. Ini kita urutkan pangkalnya di sini nih. Nah, ini kita gali. Ini kuku caca. Ini kena ya. Harusnya pakai bendu kok, ini nggak punya bendu tadi. Nah, ini umbinya seperti ini. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang. Nah, ini yang menggelembung, ini bisa kita potong-potong kemudian kita perbanyak. Ini akarnya cuma segini ya, akarnya nggak terlalu banyak. Ini memanjang ke sana. Semakin besar, semakin panjang batangnya, nanti biasanya umbinya akan semakin besar. Ini ada yang tertinggal. Nah, ini bisa kita tanam lagi. Ini di sini tadinya. Tapi ini juga ada yang ketinggalan sedikit. Tuh. Ini bisa kita tanam juga. Ini umbinya Gloriosa superba atau kembang sungsang seperti ini. Ini nanti kita tanam di pot. Jadi sebenarnya umbinya ini tidak terlalu dalam ya. Dan sebenarnya harus hati-hati karena kalau ini bisa kena ini parangnya, teriris. Potong ya. Umbinya nggak terlalu besar ya, habis hanya segini. Nah, tadi batangnya dari sini, dari sini ya. Mas ada yang bilang kalau itu tuh beracun ya? Beracun ya. Jadi kalau sengaja kita makan, misalnya makan segini kita telan, atau kita makan bunganya, kita sayur atau daunnya, ya beracun.
Tapi kalau kita cuman pegang gini, kemudian tidak ada yang tertelan, itu tidak masalah. Tapi di sebagian daerah, terutama di luar negeri, bahkan bagian dari bunganya dan juga umbinya itu bisa digunakan sebagai obat ya. Fahri sempat baca referensi untuk obat macam-macam ya, tetapi Fahri belum mempelajari lebih lanjut. Ini beracun, tetapi asalkan tidak kita makan, tidak kita telan, itu tidak masalah. Hanya kita gunakan sebagai tanaman hias, tidak masalah. Dan spider lily ini sangat potensial sebagai bunga potong dan juga penghias halaman rumah kita, karena tajuknya yang tidak terlalu rindang serta bentuknya yang sangat unik dan juga elegan menurut saya. Jadi asalkan tidak kita makan, it's okay, tidak masalah. Apa sih Mas menariknya dari kembang sungsang itu? Oke, menariknya dari kembang sungsang ya, dari warnanya itu unik. Jadi ketika masih muda warnanya ada kuning, terus ujungnya merah. Setelah tua nanti akan merah sempurna seperti ini. Kemudian dari bentuknya juga, menurut Fahri itu bentuknya sederhana tapi elegan ya. Sederhana tapi elegan, meskipun tadinya ini bunga liar. Jadi bunga spider lily ya, julukannya sebagai spider lily-nya Indonesia, ini tampilannya sederhana tetapi menarik, nggak ngebosenin. Jadi dia mempunyai bentuk yang berbeda dari bunga pada umumnya. Meskipun sederhana tetapi tidak ngebosenin. Kalau kita lihat terus menerus tuh, mata kita tidak akan pernah bosan untuk melihat kembang sungsang. Jadi kalau menurut Fahri ini malah elegan dan eksklusif ya, dari bentuk bunganya. Kemudian ini juga potensial untuk dijadikan bunga potong ya. Bisa kita potong bagian sini, lepas cabang-cabangnya ini, kemudian kita gabungkan dengan bunga potong yang lain. Ini tidak kalah menarik. Sobat perlu tahu nih, di luar negeri kembang sungsang atau Gloriosa superba sudah dibudidayakan secara profesional di dalam greenhouse yang serba canggih. Untuk apa pertanyaannya? Pada umumnya dibudidayakan untuk bunga potong. Karena seperti yang Fahri jelaskan, kembang sungsang memiliki daya tarik yang sangat luar biasa sebagai bunga potong. Namun beberapa ada yang membudidayakan untuk keperluan farmasi atau pengobatan. Fahri belum mempelajari lebih lanjut tentang pengobatan dari kembang sungsang. Ini contoh beberapa rangkaian dari kembang sungsang yang diposting oleh akun-akun luar negeri. Ternyata buket dari kembang sungsang sangat indah ya, tidak kalah dengan buket dari bunga potong lainnya seperti lili ataupun amaryllis. Ya, kembang sungsang memang memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi pecinta buket atau rangkaian bunga. Kembang sungsang terlihat sangat elegan di dalam vas di sudut ruangan, atau bisa juga sebagai tanda kasih untuk orang-orang tercinta. Rangkaian kembang sungsang juga sangat dramatik digunakan untuk sesi foto para model, karena memiliki ciri khas dan juga originalitas, serta sangat bagus dikombinasikan dengan ornamen lain. Kembang sungsang juga menambah warna pada pemandangan. Selain menambah warna, juga menambah manis serta asri pemandangan yang bisa kita lihat seperti pada foto ini. Fahri sendiri juga sudah mencoba membuat rangkaian nuansa tropis dengan material utama kembang sungsang. Hasilnya luar biasa di luar dugaan. Ternyata sangat elegan dan tropis banget. Sobat tidak perlu khawatir, Fahri juga akan memberikan tips cara membuat rangkaian bunga nuansa tropis dengan material utama kembang sungsang. Namun tentunya di video terpisah ya, supaya video kembang sungsang ini tidak terlalu panjang durasinya. Sabar dulu ya sob, nanti kita ketemu lagi di video khusus merangkai kembang sungsang. Gimana menurut sobat sekalian? Apakah mempunyai pendapat yang sama tentang kembang sungsang? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.